Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi nih di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Tentunya bersama saya Andrian, dan pastinya saya nggak sendirian. Kali ini ditemani oleh rekan saya sekaligus akan menjadi narasumber podcast kita untuk episode di kali ini. Oke, di sebelah saya udah ada partner saya nih, yaitu ada Mas Wisnu. Hai Mas Wisnu. Halo Andri, apa kabar? Kabar baik Mas Wisnu. Nah, jadi karena ada Mas Wisnu di sini, so kita akan ngobrolin perekonomian nih ya. Mungkin agak sedikit hot juga ya, terkait dengan rupiah yang cukup tertekan. Nah, nanti kita akan bahas nih sama Mas Wisnu. Langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Oke, Mas, ada beberapa pertanyaan nih. Tentunya mungkin jadi pertanyaan Sobat Genvest juga ya. Pertama kita ngomong The Fed dulu kali ya. Yang tentu ini menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu setiap kalau ada FOMC meeting ya, kabar update-nya. Terakhir update sendiri terkait dengan pemangkasan suku bunga ya. Itu katanya hanya akan ada satu kali di akhir tahun ini. Setelah kita tahu kemarin-kemarin padahal di akhir tahun 2023 itu sempat dicanangkan 3 kali ya. 3 kali, terus 2 kali, dan akhirnya 1 kali. Kira-kira apa Mas yang menjadi latar belakang sehingga The Fed pada akhirnya memutuskan hanya akan 1 kali? Atau malah ada nggak sih potensi nggak akan ada pemangkasan sama sekali di tahun ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Andri. Jadi pada esensinya memang Fed berpikir bahwa suku bunga yang tinggi itu masih diperlukan. Kenapa masih diperlukan? Intinya adalah kondisi perekonomian di Amerika Serikat itu sekarang masih cukup baik. Kalau kita lihat dari data rilisnya, pertumbuhan ekonominya masih oke. Penyerapan tenaga kerja juga masih relatif tinggi, dan tingkat penganggurannya juga masih rendah. Nah, 3 hal ini yang saya pikir membuat inflasi itu meskipun cenderung menurun di Amerika Serikat, belum sampai ke targetnya Fed yang sekitar 2%. Nah, inflasi ini adalah salah satu hal yang paling dipikirkan oleh Fed lah ya, dan itu jadi pertimbangan utama untuk Fed menentukan suku bunganya. Jadi hal itu yang saya pikir membuat Fed sekarang belum bisa bilang bahwa penurunan suku bunganya akan agresif, dan secara langsung mereka bilang bahwa dot plotnya, indikasi bahwa mereka akan menurunkan suku bunganya memang diturunkan dari 3 kali ke 1 kali. Begitu. Oke. Jadi masih ada kemungkinan 1 kali ya? Betul. Mas ya, di akhir kalau berdasarkan perkiraan kami malah perkiraannya akan lebih banyak penurunannya dari sisi Fed cut ya. Jadi kami berpikir bahwa kondisi Amerika Serikat ini meskipun sebenarnya masih baik, tapi ada indikasi perlambanan ekonomi, dan itu mulai kelihatan di angka bulan Mei sebenarnya. Itu yang kami perkirakan akan menjadi skenario soft landing di Amerika Serikat, di mana pertumbuhan ekonominya meskipun melamban nggak terlalu rendah sampai resesi, tapi di sisi lain itu juga akan membantu The Fed untuk menurunkan suku bunga. Nah, ini yang menjadi basis kami untuk melihat di akhir tahun 2024 nanti The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 50 basis point. Oke. Nah, by the way, kita coba kembali ke domestik dulu ya, dalam negeri ya. Gimana view dari BI ini Mas, terkait suku bunga acuan dari The Fed? Apakah cenderung wait and see, ngikutin, atau malah akan ada peluang kita akan lebih cepat pemangkasan suku bunga acuan kita? Oke, pada intinya saya berpikir bahwa sekarang BI masih dalam posisi wait and see. Wait and see apa? Yang pertama adalah kondisi eksternalnya. Lalu yang kedua, yang ini juga hal baru yang disebutkan oleh Bank Indonesia kemarin di rapat Dewan Gubernur terakhir, adalah perkembangan dari prospek kebijakan fiskal. Nah, jadi saat ini sebenarnya saya berpikir bahwa arah dari kebijakan Bank Indonesia akan masih tetap cenderung untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Dalam arti kami masih berpikir bahwa Bank Indonesia di akhir tahun nanti juga akan menurunkan suku bunga. Seberapa besar? Sebesar 50 basis point, sama dengan The Fed tadi. Kenapa angkanya sama? Tujuannya adalah untuk mempertahankan stabilitas rupiah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya inflasi di Indonesia ini masih cukup terkendali, tapi yang menghambat atau menunda penurunan suku bunga di Bank Indonesia adalah karena fluktuasi dari rupiah. Dan itu yang kami harapkan di akhir tahun akan lebih membaik ya kondisi rupiahnya. Oke, nextnya nih Mas Wisnu, ini juga cukup hot ya belakangan ini. Tadi juga sempat di-mention terkait dengan rupiah. Kita paham rupiah kita saat ini mungkin bisa dibilang cukup tertekan oleh USD ya. Udah di angka 16.300 tadi kalau saya nggak salah lihat ya, tadi terakhir update ya. Nah, kira-kira pandangan dari Mas Wisnu seperti apa nih untuk rupiah ke depannya? Kira-kira kenapa sih rupiah kita terus lesu ya? Dan dampaknya bagaimana kalau pelemahan ini masih akan terus berlanjut? Atau ada peluang rebound nggak nih?
Oke, Rupiah gitu. saat ini memang rupiah cenderung mengalami pelemahan karena ada berbagai macam faktor. Yang pertama adalah faktor musiman, di mana di kuartal 2 ini cenderung ada banyak sekali dividen repatriation. Jadi perusahaan di Indonesia yang membayar dividen ke luar negeri atau royalti ke luar negeri itu puncaknya ada di kuartal 2 tahun ini. Dan itu membuat arus dana dari Indonesia keluar. Secara sederhana seperti itu. Lalu yang kedua, aspek geopolitik. Kita lihat bahwa di sepanjang 6 bulan pertama tahun ini memang aspek geopolitiknya cukup meningkat. Itu juga membuat kecenderungan pelaku pasar atau investor cenderung mengambil tindakan yang relatif jaga-jaga. Jadi istilahnya kalau di ekonomi adalah flight to safety, mereka berjaga-jaga dan uangnya mungkin nggak langsung dimasukkan ke pasar tapi lebih disimpan. Kemana? Perginya mungkin ke Amerika Serikat atau ke negara lain yang dianggap relatif lebih safe gitu ya. Lalu yang ketiga memang belakangan ini juga mungkin ada persepsi bahwa kebijakan fiskal ke depannya akan lebih ekspansif dan itu juga saya pikir turut mempengaruhi pelemahan dari rupiah belakangan ini, meskipun belakangan sudah mulai banyak komunikasinya bahwa fiskalnya ke depan akan lebih prudent, akan tetap disiplin. Nah, itu yang saya harapkan juga ke depannya akan membantu rupiah jadi lebih kuat dibandingkan posisinya sekarang. Jadi ada 2 asumsi, maaf 3 sebenarnya yang membuat saya berpikir bahwa di akhir tahun nanti rupiah masih akan ada kecenderungan untuk menguat. Yang pertama adalah tidak adanya eskalasi geopolitik, asumsi pertamanya. Yang kedua adalah kalau The Fed menurunkan suku bunga, tapi dengan catatan bahwa narasi dari penurunan suku bunga itu adalah karena inflasi yang terkendali, bukan karena faktor resesi. Kalau penurunan suku bunganya didorong oleh faktor resesi, itu malah jadi faktor yang negatif untuk rupiah. Nah, yang ketiga adalah, dan ini sudah mulai dilakukan, seperti yang tadi saya sempat bilangin bahwa sepertinya sekarang sudah mulai ada konsolidasi fiskal yang ujungnya mengkomunikasikan kepada pelaku pasar bahwa kedepannya disiplin fiskal masih akan tetap dijaga dan mudah-mudahan itu bisa membantu pelaku pasar untuk jadi lebih confident ke dalam investasi dalam negeri. Oke, dan tentunya kita berharap rupiah juga segera bangkit ya, tidak lama tertekan ya tentunya ya. Amin. Segera ke 15.000 ya kembali ya. Amin. Oke. Next, tadi juga sempat di-mention soal inflasi. Nah, update kan inflasi Mei itu ada penurunan nih ya, Mas Wisnu ya. Bisa dikatakan itu cenderung terkendali atau menjadi satu yang harus kita worry gitu karena ada penurunan inflasi ini. Gimana, Mas? Saya pikir inflasi juga masih terkendali. Tingkat inflasi sekarang kalau nggak salah di bulan Mei itu sebesar 2,8% year on year. Ini memang relatif meningkat dibandingkan bulan September kemarin yang 2,3% year on year kalau nggak salah. Dan peningkatannya itu sebenarnya didorong oleh kenaikan harga beras karena faktor El Nino dan lain-lain. Ini yang saya pikir kedepannya harusnya sudah mulai berkurang karena pemerintah di satu sisi sudah mulai banyak melakukan impor. Lalu yang kedua juga sekarang sebenarnya udah lewat ya karena ada masa panen di triwulan 1 kemarin. Nah, 2 hal ini yang saya pikir akan membantu untuk mengurangi tekanan harga pada harga beras dan ujungnya akan berdampak pada inflasi yang saya pikir masih akan terkendali ke depannya. Mungkin masih akan ada di kisaran 3% pada akhir tahun. Itu salah satu hal yang bikin inflasinya meningkat. Di sisi lain ada faktor di mana inflasi inti ini inflasi yang sebenarnya paling menggambarkan kondisi permintaan domestik dan angkanya sebenarnya masih relatif rendah di bawah 2%. Ini yang kami pikir ke depannya mungkin juga akan masih terjaga, terutama karena kami punya pandangan bahwa saat ini konsumsinya sebenarnya masih bisa untuk didorong lebih lanjut supaya inflasi intinya meningkat. Tapi di level sekarang kurang lebih oke inflasinya ya. Jadi akhir tahun kurang lebih 3% sepertinya akan terjaga dan itu terdapat di angka 3% itu ada dalam targetnya Bank Indonesia sebesar kurang lebih 1,5% sampai 3,5%. Jadi angkanya should be okay. Oke, jadi tanda kutip masih aman lah ya harapannya, masih sesuai dengan view dari BI juga ya, Mas ya. Nah, tentu ini juga mungkin jadi banyak pertanyaan juga nih, tentu dari kita, sebagian invest juga pastinya. Kira-kira nih Mas Wisnu, menurut Mas ya, skenario secara makro nih ya, apa sih yang diharapkan nanti ke depannya akan menjadi katalis positif bagi market kita, sehingga market nih ya bisa dibilang kembali bergairah lah. Karena kan marketnya agak sedikit lesu juga nih ya, mungkin terdampak juga dari makro yang saat terjadi. Kedepan bagaimana Mas untuk bisa kembali mengangkat pasar kita nih? Baik, sederhananya saya pikir bahwa ujungnya harga saham itu merupakan refleksi dari kinerja perusahaan ya.
profitabilitasnya. Nah, kebetulan di kondisi makroekonomi sekarang ini ada fenomena yang cukup menarik di mana pertumbuhan PDB nominal kita itu lebih rendah dibandingkan PDB real. Oke. Biasanya PDB nominal itu pertumbuhannya akan lebih besar dibandingkan PDB real. Nah, ini relevansinya apa? Biasanya PDB nominal itu pertumbuhannya akan sangat terkait atau berkorelasi dengan pertumbuhan dari top line atau pendapatan dari perusahaan TBK. Jadi dengan kata lain, dengan sekarang PDB nominal tumbuhnya kecil, mungkin itu refleksi dari pertumbuhan pendapatan dari perusahaan TBK yang juga relatif mengecil. Artinya itu akan membatasi kenaikan dari harga sahamnya juga secara tidak langsung ya. Nah, dari perspektif ini saya pikir sebenarnya ya kalau dari sisi perusahaan TBK bagaimana supaya dia bisa menaikkan PDB nominalnya kurang lebih. Ada dua caranya. Yang pertama dengan dia menaikkan harga karena itu akan menambah inflasinya. Lalu yang kedua dengan menambah penjualannya, menambah volumenya. Ujungnya dengan dua hal ini bisa dilakukan, itu harusnya akan membantu profitabilitasnya dia. Tapi ini dalam kondisi ideal ya, seperti kita tahu juga, kondisi daya beli memang sekarang mungkin belum sekuat itu. Jadi perusahaan nomor satu mereka mungkin belum bisa naikin harga, karena kalau mereka naikin harga mungkin nanti penjualannya malah berkurang. Jadi ada offsetting factor di antara harga dan volume tadi. Kondisi idealnya adalah mereka bisa naikkan harga dan mereka bisa menaikkan volume penjualannya kalau daya belinya kuat. Nah, ini yang mungkin jadi salah satu faktor di mana seandainya daya belinya sudah membaik, kedepannya harusnya prospek dari pertumbuhan laba emitennya juga akan membaik. Lalu yang kedua yang juga mungkin jadi feedback dari kami adalah Indonesia biasanya punya tema untuk pasarnya. Misalkan di tahun 2014 kemarin ada tema infrastruktur, di tahun 2019 ada tema hilirisasi. Nah, untuk tahun 2024 ini pelaku pasar masih menunggu kira-kira temanya apa yang akan jadi menarik untuk Indonesia. Jadi ini pertanyaan yang mungkin saat ini juga masih digodok oleh pelaku pasarnya. Mereka masih mencari-cari kira-kira temanya apa sih. Ketika temanya nanti sudah ketemu, mudah-mudahan investasi atau aktivitas di pasarnya juga akan lebih bergairah. Juga nampaknya pelaku pasar wait and see nih Mas ya, menunggu pelantikan presiden baru nantinya ya. Yang harapannya nanti ada, ya mungkin ada peraturan-peraturan atau regulasi baru yang harapannya itu bisa kembali menarik inflow ya ke market kita tentunya. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu. Ini udah banyak banget insight yang kita dapat ya terkait dengan update perekonomian. Dan tadi terjawab mungkin kenapa rupiah mengalami pelemahan ya. So thank you so much sekali lagi. Dan mungkin sampai di sini Sobat Genvest ya untuk episode podcast di kali ini. Teman-teman jangan bosan-bosan ikuti berbagai event atau program dari CGSI ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube CGS International Sekuritas Indonesia. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi?